Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko tiba di Gedung Merah Putih, Jakarta pada pagi hari ini. Sugiri akan menjadi pemeriksaan lebih lanjut usai terjaring operasi tangkap tangan. Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo, tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 8.10 waktu Indonesia Barat. Sugiri nampak mengenakan baju dan rompi berwarna hitam dengan wajah ditutup masker. Tak sendirian, Sugiri juga tiba di KPK bersama 5 orang lain yang juga tertangkap dalam operasi senyap KPK. Setiba di KPK, mereka langsung digiring ke ruang pemeriksaan. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pihaknya mengamankan 13 orang termasuk Sugiri dalam OTT di wilayah Ponorogo pada Jumat malam. Adapun OTT ini diduga terkait kasus promosi jabatan. Dan hingga kini KPK belum mengungkap secara detail kronologi serta pihak lainnya yang diamankan dalam OTT ini. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di rumah dinas Jalan Alun-Alun Utara Ponorogo pada Jumat sore. OTT dilakukan terkait dugaan suap bernilai miliaran rupiah dalam mutasi jabatan Direktur RSUD Harjono Ponorogo. Usai diamankan dari rumah dinas, Bupati dan bersama sejumlah pejabat diperiksa tim KPK di Mapores Ponorogo. Belum ada keterangan resmi terkait OTT KPK dan kegiatan penyidikan. Namun petugas Polres Ponorogo membenarkan ada pemeriksaan. Sementara itu hingga Jumat malam, proses penyidikan masih berlangsung. Benar bahwa pada hari ini ada kegiatan tangkap tangan oleh KPK di wilayah Jawa Timur. Dan salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Ponorogo. Terkait siapa saja yang diamankan, jumlahnya berapa, kemudian terkait dengan perkara apa, nanti kami akan update secara berkala. Karena saat ini tim masih di lapangan. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, RS Polri menegaskan bahwa penyebab kematian Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid adalah karena terbakar. Adapun penyidik menyatakan tidak ditemukannya penyebab lain atau tanda kekerasan karena pada sisa tulang atau organ korban yang masih teridentifikasi. Polisi mengumumkan hasil identifikasi 2 kerangka manusia yang ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, tim forensik mengidentifikasi kantong jenazah yakni berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan tinggi badan 158 hingga 168 cm. Polisi mengungkap kerangka tersebut atas nama Reno Syahputra dan Muhammad Farhan. Mereka sempat dinyatakan hilang pada unjuk rasa yang terjadi bulan Agustus lalu. Dan 2, pengambilan sampel DNA dari tulang. Dari hasil pemeriksaan DNA dan odontologi forensik bahwa nomor postmortem 0080 cocok dengan antemortem 002 sehingga teridentifikasi sebagai Reno Syahputra Dewo, anak biologis dari Bapak Muhammad Yasin. B. Kantong jenazah 0081 dilakukan pemeriksaan identifikasi sekunder berupa perhiasan, ditemukan kalung dan kepala ikat pinggang. Setelah itu dilakukan pemeriksaan identifikasi primer berupa hasil pemeriksaan DNA dari tulang, nomor postmortem 0081 cocok dengan antemortem 001 sehingga teridentifikasi sebagai Muhammad Farhan Hamid, anak biologis dari Bapak Hamid. Terima kasih. Identifikasi ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa kerangka yang ditemukan adalah kerangka dari 2 orang yang sempat dinyatakan hilang pada unjuk rasa bulan Agustus lalu. Dari Jakarta, Henry Aprila, Rizky Solehudin, Sutrisno, iNews melaporkan. Komisi Polri menyerahkan jenazah korban hilang Farhan dan Reno kepada pihak keluarga di RS Polri Kramat Jati, Jakarta.
Pihak kepolisian akan mendampingi hingga proses pemakaman selesai. Kami menyerahkan 2 jenazah kepada penyidik Polda Metro Jaya. Polri secara resmi menyerahkan jenazah Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syahputradewo kepada pihak keluarga. Proses penyerahan dilakukan secara berjenjang dari RS Bayangkara Polri Kramat Jati ke Polda Metro Jaya sebelum diserahkan langsung kepada keluarga masing-masing. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Prima Heru Yuli Hartono menyampaikan rasa duka cita mendalam kepada keluarga kedua korban. Hasil identifikasi memastikan kantong jenazah nomor 0080 teridentifikasi sebagai Reno Syahputradewo. Sementara kantong nomor 0081 sebagai Muhammad Farhan Hamid. Pihak kepolisian akan mendampingi hingga proses pemakaman selesai. Ya, untuk penyelidikannya kepolisian maksimal sih menurut saya maksimal sekali. Jadi saya benar-benar berterima kasih atas kinerjanya kepolisian. Cuman kalau dari pihak keluarga kami untuk ditanyakan selanjutnya apakah puas atau bagaimana, kita masih keadaan berduka. Jadi belum tahu nih ya langkah selanjutnya gimana, apalagi yang tadi yang saya bilang. Dan hasil akhirnya ternyata adalah sebuah kerangka, itu cukup menyakitkan. Makanya kalau tadi Mas saya berterima kasih dengan orang-orang yang disebut, kalau saya sangat berterima kasih kepada seluruh keluarga yang tetap bertahan sampai pada hari ini dan juga rekan-rekan yang terus membicarakan berita kehilangan orang ini. Sebelumnya Polri mengonfirmasi hasil tes DNA terhadap 2 kerangka manusia yang ditemukan di gedung ACC Kuitang, Jakarta Pusat. Dari hasil identifikasi, keduanya dipastikan merupakan Reno Syahputradewo dan Muhammad Farhan Hamid. Mereka merupakan warga Jakarta Utara yang dilaporkan hilang setelah kerusuhan di akhir Agustus 2025. Tim Liputan Anyis melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau redenominasi. Nantinya uang pecahan Rp1.000 akan diubah menjadi Rp1. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menyederhanakan mata uang rupiah atau yang dikenal dengan kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Kini pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah atau redenominasi. Aturan itu ditargetkan rampung pada tahun 2027 mendatang. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya, uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Adapun tujuan redenominasi adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga, dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Rencana redenominasi rupiah sebetulnya telah lama bergulir sejak 2013 lalu. Rencananya 3 angka 0 dalam mata uang rupiah akan dihilangkan. Tim Liputan iNews melaporkan.